Pendampingan individu ke-6 ini berfokus pada pengkajian pemetaan aset yang sudah dimanifestasikan oleh CGP Ibu Rustini Yulianti dalam bentuk program kebijakan. Program ini sudah direalisasikan, sudah dilaksanakan bersama dengan peserta didik. Mengapa peserta didik? Karena dalam kurikulum Merdeka itu semua kegiatan muaranya adalah menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, mari sama-sama kita kaji bersama pemetaan aset berikut aktor yang terlibat dalam program yang sudah dilakukan oleh CGP Ibu Rustini Yulianti. Silakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Priyani selaku pengajar praktik pada calon guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang terhingga untuk semua rekan guru yang selalu mensupport, mendorong dan memotivasi saya dalam melaksanakan program-program yang saya laksanakan, yang saya ciptakan, yang saya buat, lalu dijalankan bersama-sama. Kemudian juga kepada orang tua siswa yang sama, setiap kali saya meminta bantuan, mereka juga selalu siap sedia untuk membantu saya dalam melaksanakan program-program. Yang lebih besar lagi yang Ibu ucapkan terima kasih tentu saja kepada murid-murid Ibu nih yang selalu menjadi aktor utama di dalam setiap program yang Ibu laksanakan. Ya, mungkin Ibu memiliki satu program atau pemetaan aset di dalam calon guru penggerak pendidikan calon guru penggerak ini, yaitu Ibu membuat sebuah program memanfaatkan lingkungan berupa pemanfaatan tanaman bunga atau tanaman eceng gondok. Yang kebetulan di lingkungan kita itu masih banyak empang-empang rawa-rawa yang ditumbuhi oleh eceng gondok. Nah, biasanya eceng gondok tersebut hanya menjadi sampah, hanya menjadi limbah. Ya, nah tetapi karena ada program ini, karena adanya hal seperti itu, tergerak hati Ibu untuk memanfaatkan tanaman bunga tersebut agar bisa dimanfaatkan kembali. Ya, mungkin salah satunya Ibu sudah beberapa lama ini
melaksanakan kegiatan bersama anak-anak, salah satunya membuat anyaman dari bahan eceng gondok. Dan contoh anyamannya seperti itu. Mungkin nanti ada karya-karya yang lain yang akan dibuat bersama dengan anak-anak. Terus kemarin ibu juga sudah membuat arang briket dari eceng gondok. Nah, jadi sampah bekas pembuatan karyanya tidak dibuang, justru dibakar, dicampur dengan tepung tapioka, dijadikan arang briket ya, sehingga arang tersebut yang tadinya harusnya dibuang masih bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, untuk aset yang ibu kembangkan di sini ada 7 aset, tetapi yang saya ambil pertama ada aset manusia. Nah, aset manusia yang terlibat tentu saja ada rekan guru, orang tua, dan tentu saja aktor utamanya adalah siswa. Itu dari aset manusia. Ya. Dan untuk yang kedua ada aset lingkungan atau aset alam. Ya. Karena yang dipakai atau yang digunakan kita memang bahan dasarnya bersumber dari alam, yaitu gulma tadi si eceng gondok. Ya, lebih jauhnya nanti mungkin ibu sasarannya pengen ke aset sosial dan aset finansial. Karena apa? Mudah-mudahan bisa tercapai aset kerajinan tadi yang hanya dibikin di sekolah nanti ke masyarakat juga bisa diterapkan juga sehingga menjadi nilai jual. Ya, itu untuk aset sosial sekaligus aset finansialnya. Ya, tadi aktor yang terlibat tentu saja ada guru, peserta didik, dan orang tua. Ya, mungkin itu saja Bu pemaparan program yang saya miliki dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin untuk ini saya meminta tanggapan dari atau masukannya dari ibu kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan juga perwakilan dari siswa. Nah, mungkin ya ada masukan atau apa tentang pemanfaatan atau penggunaan program yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Ya, untuk yang pertama mungkin ibu mau meminta tanggapan dari ibu kepala sekolah. Ya, kepada ibu kepala sekolah, ibu Supatmiatun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Lili sebagai pelajar PP dari Ibu Rustini, CGP Angkatan ke-7. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu wali murid serta anak-anak Ibu yang selalu mendampingi Bu Utin. Berhubungan dengan kegiatan Bu Utin ada program penanaman aset ya Bu, pemanfaatan aset. Yang jelas waktu pertama meminta izin kepada saya sebagai kepala sekolah mempunyai program yang jelas di lingkungan kita ini masih banyak rawa-rawa yang ada kaitannya dengan keterampilan. Kemudian saya iakan karena memang betul bagaimana Bu cara Ibu memanfaatkan itu. Hari ini atau zaman sekarang banyak sekali apa sih yang nggak bisa dipelajari. Akhirnya dipelajari dari Bu Utin dulu, dipraktekkan Ibu, akhirnya ke anak-anak didik. Sampai untuk ke sekolah itu kebetulan ada kegiatan lomba MLS. Saya nggak ada ya Bu, pede aja bahasanya. Kita bawa Bu hasil karya Ibu ikut lomba. Alhamdulillah dapat Bu, meskipun baru juara 1-2 dan belum juara utama. Itu sebagai bekal. Ternyata ada kekeliruan dari kita. Seandainya itu lengkap semua di sana buatnya mungkin juara 1. Ya, karena waktunya kurang Ibu waktu itu. Kebetulan kita juga melihat prosesnya dari mulai awal anak-anak saya
membuat sendiri karena di ruangan saya itu alhamdulillah ada hasilnya. Mudah-mudahan hasil ini tidak berhenti sampai di sini, Bu. Seperti tadi Bu Udin bilang, selain untuk anak kita, di lingkungan kita mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ibu-ibu yang biasanya ngerumpi, biasanya di sekolah nungguin anak-anak, saya pengen sambil bawa itu Bu eceng gondoknya. Jadi sambil nungguin, biar sambil bikin gitu Bu. Itu sih Bu pengennya saya. Mudah-mudahan jadi nggak cuma ngerumpi ngomongin temennya, jadi bermanfaat. Itu Bu motivasi kita secara pribadi, kemudian sekolah, alhamdulillah semuanya berhasil. Dilanjutkan mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Dan untuk yang kedua mungkin dari perwakilan guru ya, mungkin untuk Uyun kami persilakan untuk berbicara. Ya, terima kasih kesempatannya pada Bunjin. Sekilas jadi rekan saya ini adik saya yang selalu saya banggakan. Dia tuh jadi motivasi juga buat saya, karena apa-apa yang dia programkan itu kita selalu dukung dan kita selalu support, termasuk untuk program ini. Kalau dilihat dari latar belakang dia mengambil pemanfaatan aset ini ya, kita kan di lingkungan Kabupaten Bekasi sudah nggak asing dengan namanya eceng gondok. Kalau kita lewat Kalimalang aja eceng gondok itu bergabung malah sebagai tanaman pengganggu ya, sebagai limbah sampah, bahkan menghambat air mungkin. Bahkan saya punya pengalaman Bu, dari Kalimalang saya lagi naik motor, itu biawak melintas jalan hampir gitu ya. Nah itu mungkin salah satu efek dari banyaknya eceng gondok ini tuh saking galak gitu ya. Nah dengan adanya program ini mudah-mudahan nanti ke depan ya mungkin lebih bisa dengan pemanfaatan ini, khususnya di lingkup kecil kita sekolah aja, ada berdampak pada siswa, pada sekolah, juga pada orang tua nantinya. Itu yang mungkin saya tangkap. Bagi siswa, mungkin program ini bisa menjadikan bekal skill hidup, skill kehidupan gitu ya. Lingkupnya kecil di sekolah, mulai anak menjemur sendiri, mengambil eceng gondok sendiri dari empang, karena empang-empang di kita tuh banyak sekali eceng gondok. Malah kayaknya daripada ikannya eceng gondok lebih banyak di empang itu. Ya, di belakang itu di empang belakang rumah Pak Kos itu eceng gondoknya banyak sekali. Nah, mungkin dengan program ini kalau lingkupnya kecil, mungkin bagi siswa itu pengalaman yang mendekatkan dengan alam, pengalaman yang menyatulah dengan alam. Mungkin itu bakal lebih bermakna bagi anak, karena yang langsung berhadapan dengan alam, langsung dialami oleh anak itu mungkin akan lebih bermakna gitu. Nah terus juga untuk anak, walaupun di sekolah kita kurikulum merdeka belum dilaksanakan, tapi dengan pemanfaatan aset ini IKN sudah dalam pembelajarannya sudah dimasukkan di tubuh. Jadi P5-nya itu sudah kita dalam pembelajarannya, walaupun kita masih kurikulum 13 belum IKN, baru mau penindasan nanti tanggal 25 baru itu. Nah terus itu mungkin untuk anak. Terus yang kedua untuk sekolah, seperti yang Ibu bilang tadi, dari pemanfaatan eceng gondok ini sekolah sudah mendapatkan dampak positifnya. Jadi anak-anak dibina sejak ini sama bikin kelas. Terus dari mulai minum, menganyam, anak-anak istirahat, orang-orang jajan dia pada nganyam gitu ya Bu. Dan alhamdulillahnya pada ajang festival kreativitas siswa kita mengirim utusan kita dan alhamdulillah juara. Terima kasih kepada rekan sejawat, kakak saya, orang tua saya, Ibu Uyun. Terima kasih atas pujian, sanjungan dan segala halnya, juga pengalaman dan motivasinya yang selalu mengalir kepada saya.
Ya, sekali lagi terima kasih Bu Yuyun. Nah, mungkin untuk pemaparan yang ketiga akan disampaikan dari perwakilan orang tua kepada Mama Yuri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wali murid ya sangat mendukung adanya program ini Bu, karena ternyata memang eceng gondok ini banyak banget manfaatnya ya. Selain untuk pakan ikan yang saya tahu, ternyata bisa juga dibuat kerajinan tangan seperti ini. Saya sendiri baru tahu gitu setelah anak-anak menjalankannya. Oh iya, jadi pelajaran juga buat kami sebagai ibu ya. Itu ternyata bisa juga buat tas bunga, tempat tisu gitu ya. Kami sih berharap program ini bisa lebih berkembang lagi ya Bu, bisa berjalan dengan baik lah untuk semuanya. Oke sih untuk kalian dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mama Yuri atas apresiasinya. Ya, mudah-mudahan ya bisa dilanjutkan terus menerus, tidak sampai saya selesai di program guru penggerak ini. Program ini juga tidak berhenti sampai di situ saja. Justru mudah-mudahan kedepannya tetap berjalan lebih berkembang lagi. Ya, ini mungkin selanjutnya pemaparan dari Palim ya, karena memang siswa yang pertama yang diberikan pelatihan gitu sampai dibawa lomba. Mungkin dari Palim ya ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengajari saya ya. Terus banget ya, nanti berarti ini yang kelas 5 ini kan sudah banyak yang bisa ya. Berarti nanti ditularkan ke adik kelasnya yang lain. Ya mungkin untuk yang terakhir ada Padli kemarin, karena memang baru sekali, Bu kemarin bikin arang briket itu baru kemarin aja. Tapi alhamdulillah sekarang sedang proses penjemuran Bu, jadi tidak dibawa ke sini, masih basah. Mungkin ada pengalamannya bagaimana nih, perasaannya nih kemarin setelah kita melaksanakan pembuatan arang briket nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya tentang arang briket, saya sebenarnya tidak tahu. Sebenarnya tidak tahu eceng gondok tidak bisa menjadi arang briket. Selama ini saya tidak pernah tahu eceng gondok banyak manfaatnya tentang lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin selama ini kita tahunya arang itu cuma dari kayu ya. Nah ternyata setelah digali lagi itu juga sama ya. Baru beberapa bulan ini semenjak membuat kerajinan dari eceng gondok, digali lagi apa aja sih yang bisa, produk apa lagi yang bisa dihasilkan dari eceng gondok ya. Ternyata banyak tadi, selain kerajinan terus briket ya, sebenarnya eceng gondok tadi sebagai pakan ikan ya. Nah sebenarnya eceng gondok juga nanti bisa digunakan sebagai pupuk Bu, sebenarnya bisa ya, dia jadinya humad, namanya humad, pupuk humad dari eceng gondok ya. Tapi yang saya fokuskan untuk program ini hanya dua ini dulu Bu, untuk kerajinan sama arang briketnya ya. Ya mungkin itu saja yang kita paparkan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.